masa pembangunan ini. Tuhan, hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa. Saat ini satu kebanggaan bagi saya, kesempatan langka rupanya, dan mungkin ini juga berkah dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama sampai hari ini. Akhirnya saya yang selama ini hanya melihat beliau ini secara video langsung berada di studio yang menurut saya ini sangat luar biasa. Mungkin bagi Anda sudah kenal lah, beliau adalah Kang Mas Raden Andi Bayu, dan sebelahnya tentu tidak asing kalau di arah 9 Raden Tibio Laksmono. Masya Allah, luar biasa, dan saya jadi agak grogi. Saya yang grogi. Para pemirsa sekalian, beberapa kali kami mengulas tentang karya besar dari Den Andi. Saya mungkin enaknya panggil Den Andi aja. Kenapa saya menggunakan Den? Nah, ini penting juga untuk hari ini sebagai identitas, karena ya ada orang yang merubah identitas. Barangkali ada baiknya identitas kita pakai bukan untuk membanggakan atau untuk mengaku-aku, tetapi bahwa itulah identitas kita. Nah, pertama saya langsung ke Den Andi dulu ya. Berkenaan dengan karya beliau, kalau tahun-tahun silam saya masih ABG, mungkin masih mendengar lagu Andi Bayu yang mendayu-dayu, karya beliau yang membuat kita teringat di masa SMA. Tapi saya akhirnya menjadi terperangah ketika mendapatkan video yang isinya itu adalah satu sejarah. Dan nampaknya menurut hemat saya, di Indonesia khususnya, yang saya tahu, saya garis bawahi, yang saya tahu, barulah Dan Andi Bayu mencatat kepingan sejarah masa lampau yang heroik itu dengan musik. Dan yang saya tahu ada dua, mungkin lebih ya. Ada Java War yang rekamannya sampai di Amerika, kemudian ada Geger Spehi. Hal yang ingin saya tanyakan kepada panjenengan adalah, seorang musisi, apalagi di era kekinian ini, tentu kan yang dikejar itu lebih kepada pendapatan ya. Tetapi kok ini panjenengan mau membuat satu karya yang bersejarah dan tentang sejarah yang mungkin itu lebih banyak menghabiskan biaya daripada pendapatan. Betul. Itu bagaimana, Den? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih sekaligus Ali, Mas Tibio sudah singgah di tempat saya ini di Museum Andi Bayu di Jogja. Jadi saya juga sebetulnya kalau menceritakan itu pengen nangis gitu, karena itu sebuah perjalanan panjang yang saya sebetulnya itu sejak kecil sudah seperti kayak secara batiniah sudah dituntun ke situ, tapi nggak tahu. Jadi tapi selama ini siar saya itu dibagi menjadi dua. Jadi menurut saya Andi Bayu itu menjadi side A-nya gitu. Lalu kemudian Andi yang sekarang ini itu side B-nya. Tapi kalau saya mau balik, sebetulnya Andi yang industrial man itu yang side B, karena di sana platnya B. Jadi kalau sekarang yang Andi yang menceritakan sejarah itu platnya AB. Jadi sepertinya Tuhan meng-create saya itu menjadi hybrid. Jadi bisa pakai bensin juga pakai listrik. Jadi saya ternyata juga setelah di titik ini saya bisa mengerti dan menganalisa dan memahami bahwa di usia 21 tahun
seperti kalau di dalam falsafah Jawa itu ada namanya selikur, itu memang usia yang orang seyogianya duduk menjadi apa yang akan menjadi nanti. Nah, umur 21 tahun itu saya sudah menjadi produser musik untuk Vonny Semlang bersama James F. Sunda. Oh, Iya. Vonny Semlang. Vonny Semlang, lalu kemudian Mus Mujiono, lalu kemudian saya bisa go international, bisa dikatakan begitu karena saya sekali lagi beruntung ketemu band yang saat itu mendapat kesempatan luar biasa menjadi band pendampingnya Mr. Big konser di Malaysia, di Kuala Lumpur, dan band ini namanya Scat, dulu dengan hitsnya Takkan Kembali. Itu tahun 94, lalu 95 itu dirilis album Bayo yang juga lagunya meledak. Sehingga setelah era Bayo saya menjadi produser musik. Jadi artinya 92 saya sudah jadi produser musik, sampai hari ini saya masih menjadi produser musik. Jadi di usia 45 seperti kayak mencapai golden age ya, golden age. Jadi masa keemasan saya antara lain menjadi produser Rising Star, produser Akademi Fantasi Indosiar, sesi 1 waktu itu, Kangen Band dan lain-lain. Lalu kemudian saya syukuran itu juga dibiayai dengan royalti saya dari Malaysia. Oh. Waktu itu saya memproduksi artis Malaysia namanya Hafiz Sued, itu meledak di Malaysia. Lalu kemudian saya dapat rezeki dari Allah, itu royalti yang sebagian saya buat untuk pesta 25 Musical Journey di Rolling Stone di Jakarta, yang sisanya saya pakai untuk rekaman Java War itu. Oh. Jadi seperti dituntun ya. Jadi seperti naluriah ya, naluriah. Saya kalau orang biasa kemungkinan uang itu untuk beli mobil. Iya. Jadi ada sesuatu yang jiwa saya yang mengarah sudah waktunya untuk melakukan yang side AB tadi. Lalu kemudian singkat kata setelah saya musical journey itu sekitar tahun 2016. Jadi tepat di usia 45. Memang sudah sepertinya waktunya untuk mengarah ke sebelah side B-nya itu karena dianggap sudah matang. Karena Sultan juga Jumenengan juga usia 40-an. Jadi di usia 45 itu kemudian tepatnya setelah saya merekam Java War di Amerika itu, pulang dari Amerika saya beli. Jadi di usia 45 Andi Bayo memproklamasikan diri dengan Java War. Luar biasa. Lalu kemudian puncaknya usia saya 46 waktu saya rekaman di Java War itu. Lalu kemudian kembali ke Indonesia itu saya seperti menurut saya mulai dibukakan jendela seperti Bayo waktu itu. Saya dibukakan Tuhan menjadi Andi Bayo itu. Jadi Bayo itu panjinya. Oh. Lalu kemudian side AB-nya Java War itu jendelanya. Jadi saya paham sekali ternyata seiring sejalannya waktu saya menelusuri, menapak tilas jejak para leluhur saya itu sampai kemana-mana, sampai akhirnya keluar dokumennya itu, sehingga saya paham betul saya ini bukan saya. Jadi ini saya hanyalah ini bukan saya. Iya, saya hanyalah wayang. Artinya ada kekuatan yang menggerakkan, iya, betul. ada spiritualitas yang menggerakkan sehingga terciptalah
sejumlah karya Iya, betul. yang menurut saya itu sangat fundamental. Iya. Sekarang saya ke Dentibio, kan beliau ini sebenarnya juga musisi rocker. Makanya ketika rocker mungkin berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain kan. Berarti Gitu ketika di lapangan itu. Maka saya memaklumi. Kalau Dendito nggak ngamuk sih. Baik, panjenengan melihat dari sisi musisi deh. Kalau dari sisi sejarah nanti berikutnya. Dari sisi musisi, perjalanan Dan Andi ini kan memang ya, kalau misalnya benar kata beliau sendiri tadi, rising star ya. Cepat sekali menjadi bintang gitu. Dan alhamdulillah tidak pudar sampai hari ini. Gimana panjenengan melihatnya? Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kalau warahmatullahi saya melihat Kang Mas Andi ini, sebutannya bagi saya tuh living legend. Oh gitu. Living legend itu adalah legenda hidup. Iya. Ya, karena saya tumbuh dengan musik-musik 90-an, era 90-an, ada Bayo, ada skate ya, macam-macam lah. Ada slang ya kan. Kalau di luar itu era British Invasion 2 mungkin ya, kayak Oasis, Blur gitu. Nah, tetapi ada satu titik di mana saya melihat Kang Mas Andi Bayo ini tentang Java War-nya ini. Mungkin kebetulan di saat kita lagi apa ya, diberi ujian tentang pembelokan sejarah. Loh kok ini apa bahasanya apa ya? Muncul, Hawane. Ya kan? Hawane kok nyatu iki. Memberi suatu apa ya? Stimulan, energi positif ya kan? Merangsang urat-urat saraf di otak ini untuk lebih tidak mengenal kata menyerah kali ya. Nah, jadi banyak beliau ini inspiratif ya, di Java War, di GGRSP hingga seperti itu dari saya. Dan para pemirsa, ternyata sebelum kita rekaman ini saya ngobrol-ngobrol sama beliau. Beliau ini walau mungkin tidak memiliki gelar sejarawan, tetapi tentang kesejarahannya sangat luar biasa, detail gitu ya, rinci sekali tentang jalur silsilah, tentang persoalan-persoalan bahkan konflik pada masa lampau yang berkaitan dengan penjajahan dan segala halnya. Nah, beliau ini ternyata tidak diam. Mungkin kalau saya menginterpretasi dari berbagai hal yang beliau baca dan Andi baca, kemudian ya ada Andi Bayo keduanya itu kan, terus memunculkan sebuah karya. Nah, itu interpretasi saya. Sekarang saya ingin penjelasan sebenarnya gitu dari musik yang katakanlah bersifat populer ya. Ya, kemudian masuk ke musik yang tidak populer. Mungkin kalau anak-anak sekarang menyimak musik itu apa sih gitu kan. Padahal kalau saya melihatnya inilah satu catatan sejarah atau mungkin pemberontakan dari seorang Andi Bayo atas persoalan yang ada dalam bentuk ketukan atau bunyi atau alunan nada. Tetapi saya ingin tahu langsung dari beliau sebenarnya apa yang benar-benar membuat atau yang menjadi stimulan sehingga muncul karya-karya itu. Jadi sebetulnya saya itu kalau dibilang kesambet ya kesambet. Nah itu maksud saya. Tapi memang ini kita cerita tentang bedah karya. Iya. Jadi bedah karya itu sendiri itu sebetulnya dimulai dari Jakarta. Dan saya belum paham itu apa. Jadi waktu itu kebetulan ada peraturan dari pemerintah yang melarang RBT pada saat itu. Sehingga industri musik itu ibaratnya menurun produksinya. Nah, setelah saya menjadi produser Kangen Band itu 5 album, itu sangat padat sekali. Setahun saya bisa 10 album menangani itu, sampai 4 tahun setengah. Tiba-tiba ada peraturan baru itu, lalu kemudian otomatis job saya itu menurun. Nah, disitulah saya mulai bermain-main lagi. Lalu kemudian mengkompos juga impian saya lama menjadi seorang jazzer. Nah, disitulah mulai dari pertama karya saya itu adalah Welcome to the Sea of Love. Itu saya rilis pada saat perayaan 25 tahun musical journey saya di Rolling Stone tadi. Itu adalah Air. Lalu kemudian tahun depannya 2017 saya merilis Sunrise at Borobudur. Itu saya berkolaborasi dengan Zenland, dengan band dari Amerika. Nah, dua-duanya ini masuk nominasi AMI Award. Sea of Love itu untuk karya produksi instrumental terbaik, juga artis jazz terbaik.
Lalu kemudian Sunrise at Borobudur ini juga dapat artis jazz terbaik AMI Award 2017. Ini 2016, 2017. Nah ini Sunrise at Borobudur itu kan langit ya, udara. Dalam arti pengertian saya adalah udara. Lalu kemudian ke 2018 saya merilis Java World itu, ini api. Nah sampai 3 dulu ya, nanti terakhir ujungnya itu tanah sebetulnya. Fifth element, dan ini 4 unsur elemen kehidupan ini untuk hidup manusia. Lalu saya waktu tampil pertama di keraton pada saat itu di dalam Gusti Yudo, saya mengucap kata Hamemayu Hayuning Pawono. Itu menurut saya siapa yang menggerakkan? Bukan saya yang ngomong kayaknya. Nah, tapi tadi saya jelaskan ya, saya ulangi, proses penciptaannya itu saya menciptakan itu seperti mendapatkan wahyu. Jadi part per part gitu. Jadi seperti kayak pertama itu makanya saya sempat kasih judul itu adalah kayak morning symphony gitu. Jadi kayak pas intro itu saya kok seperti simfoni gitu. Ini saya membayangkan ada ini sesuatu yang grande. Lalu masuk ke part yang lain sampai akhirnya saya merasakan ini sepertinya the story of Prince Diponegoro. Lalu secara naluri pada saat sebelum saya ke Amerika itu kan saya ke Melbourne ya. Waktu itu saya diundang untuk menonton konsernya Coldplay. Lalu saya setelah konser nginap di rumah sahabat saya, teman saya SMP. Nah di situ ketangkep tuh jejak digitalnya. Kita waktu itu bertiga di backyard, saya main piano, Java War itu. Tapi belum tahu itu judulnya Java War. The story of Prince Diponegoro. Pangeran Diponegoro lebih dikenal dengan nama Diponegoro, Bendoro Pangeran Haryo Diponegoro. Lahir di Ngayogyakarta Hadiningrat 11 November 1785. Dutch colonial rule was becoming unpopular among local farmers because of tax rises, crop failures, and among Japanese nobles because the Dutch colonial authorities deprived them of their right to lease land. Jadi itu secara naluriah udah diarahkan. Lalu setelah saya part per partnya udah jadi, waktu saya rekam di Amerika itu sebetulnya belum fix. Jadi ibaratnya saya mengkompos itu di dalam Amerika itu. Menyelesaikan, membungkus dalam arti lalu pulang ke Indonesia saya dibukakan bahwa this is a Java War. Jadi akhirnya saya kemudian dibukakan satu spirit ya. Bahwa akhirnya saya langsung pergi ke Tulungagung untuk napaktilas leluhur saya yang di sana. Dan memang itu sepertinya leluhur saya ini yang berperang itu dari pihak Diponegoro dan juga pihak keraton. Dan makanya kenapa karya saya itu ada yang menangis, ada yang kemarahan, ngamuk situ, betul-betul itu. Dan jadi memang betul-betul saya dibawa ke dimensi apalagi kemudian saya bisa seperti di loading ulang karena menurut saya memori masa lalu itu ada di dalam DNA saya, sehingga DNA itu membawa memori dan juga trauma. Lalu kemudian saya membedah sejarahnya, membaca bukunya, tiba-tiba saya nggak usah belajar, bisa hafal sejarah detail dan juga tentang silsilahnya itu. Masya Allah, luar biasa. Memang ya. Saya pikir bagi seniman itu hal biasa ya. Tapi mungkin sebagian orang, masa iya. Bahwa ada satu kekuatan yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu, dan ketika kalau konsep dalam seni apa yang tumbuh dari hati akan masuk ke hati gitu. Betul. Mungkin dan Dityo bisa menerjemahkan dari apa yang beliau sampaikan ini. Sesama tra dan sesama musisi.
Ya, kalau dari saya ya, karena seniman itu ya selalu jujur ya, apa yang dikatakan gitu kan. Ya ada yang namanya melankolik, ada yang ini. Tapi memang nggak bisa kalau kita membuat suatu lagu ya, itu kita buat tuh kalau saya nggak bisa gitu. Nggak tahu yang lain ya. Mungkin Kang Mas Andi juga seperti itu, ya kan? Dan bayangkan apabila pembelokan sejarah ini tidak kita luruskan, seberapa banyak pengaruhnya. Salah satu contoh, Geger Spehi dibelokkan ya dengan panglimanya yang Sumodiningrat. Nah ini pengaruhnya kemana? Ke karyanya Kang Mas Andi juga kena, ya kan? Ke dunia, ya kan? Ke Inggris, ke data-data di Leiden semuanya. Ini aset bangsa loh, ya kan? Ini aset bangsa, dan karya Kang Mas Andi ini, Java War ini, dari generasi sekarang ini wajib tahu gitu. Karena kenapa? Kita dibawa hidup di masa kejadian itu, Java War. Nah, di Java War itu, kalau bisa lihat video klipnya ya, itu ada keterangan Geger Spehi. Jadi ada urutannya gitu. Iya. Ada urutannya. Jadi Betul. sebelum perang Jawa itu ada kejadian dulu nih 1812 yaitu Geger Spehi. Nah, semuanya ini sebenarnya dirangkum ini di masa pemerintahan Eyang Sri Sultan Hamengkubuwono kedua. Gitu. Itu yang orang suka lupa di situ, kalau oh ini eranya siapa? Dan ini adalah kedikdayaan Nusantara, wabil khusus Mataram nih. Mungkin itu ya. Dan mungkin bagi sebagian yang nonton yang kayak apa sih gitu ya, yang kayak apa, silahkan nanti Anda bisa menyaksikan di ada kanalnya beliau nih. Atau kanal saya YouTube. main aja langsung. Luar biasa ini. Saya mainkan aja. Kehormatan ini. Monggo kalau Iya, begitu. nanti kita sesi main Oh, ya. siap. Kembali lagi kepada persoalan sejarah ya. Artinya bahwa Tra Hamengkubuwono ini, sekali lagi saya berulang-ulang saya katakan karena orang menganggap nanti saya melebih-lebihkan, tidak ya. Jadi tidak ada yang diam gitu. Tidak ada yang diam, semua bekerja. Ada yang melakukan pelurusan dengan menyampaikan ke masyarakat dari pengajian itu kayak Ustadz Yasir. Ada yang turun ke lapangan menelisik kuburan-kuburan itu sehingga terdata nisan-nisan. Ada yang membaca manuskrip, dan tidak ketinggalan ini yang membuat saya agak terperangah ya. Saya agak terperangah. Kenapa? Loh, kok musik juga ikutan gitu loh. Kok musik juga ikutan memberi sumbangan, memberikan dorongan semangat bagi kita dan juga menceritakan. Dan dengan ini pula, ini menurut saya dan Mas Andi ya, bagaimana generasi kita hari ini dan mendatang bisa melihat musik itu bukan hanya sekedar hiburan gitu. Bagaimana musik menurut saya ada kalanya yang sifatnya surrealis ya, abstrak, tetapi di situ ada cerita yang bagaimana kita menerjemahkan itu. Jadi barangkali ya agak intelektual nanti agak kebelakangan gitu. Ya mohon maaf, saya tidak merendahkan yang lain gitu, bahwa ada kita bagaimana cara membaca sebuah karya, dan itu dilakukan oleh seorang Tra Hamengkubuwono, Andi Bayu. Ini kita bercanda sambil ketawa, tapi saya yakin hati kita sama-sama terhanyut, sama-sama bagaimana melihat masa silam. Ada yang kelam, ada yang indah, dan sekarang direkam dalam bentuk musik. Saya jadi nggak sabar dengerinnya. Tapi ada saya tambahkan ya. Enggak. Jadi Java War itu ada episodenya. Oh iya. Jadi waktu setelah di Ponorogo yang Java War yang perang di Ponorogo itu, lalu saya kemudian membuat karya tentang Java War yang edisi Geger Spehi. Oh iya. Lalu kemudian kemarin 2023 saya merilis Java War Trilogy. Nah, Java War Trilogy itu menceritakan pertama pecahnya Mataram itu menjadi 4. Pertama, Geger Pacinan itu masih Mataram Islam 1. Pecah Pacinan, Kartasura hancur, lalu berdiri Salah. Lalu kemudian Giyanti 1755 berdiri Jogja. Lalu 1759 berdiri Mangkunegaran. Lalu kemudian Geger Spehi 1812. Lalu Diponegoro 1825. Jadi ini betul-betul kalau dikonserkan itu nanti bisa per episode. Jadi Diponegoro itu tidak bisa dipisahkan dengan Geger Spehi tadi. Karena Geger Spehi ini menjadi awal daripada ontrak-ontrakan di Diponegoro. Lalu kemudian Java War Trilogy itu juga konsep lain lagi, karena berawal dari Geger Pacinan itu kemudian
berdiri Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran. Terus kemudian saya sudah mengeluarkan juga karya musikalisasi puisi karya Khairil Anwar berjudul Diponegoro. Sudah saya rekam. Dan ini adalah kata-kata di awal adalah di masa pembangunan ini Tuhan hadir lagi. Ini yang saya maknai tadi. Bahwa dengan di masa pembangunan ini 2000 sekian ini spirit pangeran-pangeran para leluhur itu datang lagi. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju ini barisan, tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanah menyerbu, sekali berarti sudah itu mati. Maju bagimu negeri, menyediakan api. Punah di atas menghamba, binatang di atas ditindas. Sesungguhnya pun dalam ajal baru tercapai, jika hidup harus merasai. Maju, serbu, serang, terjang. Tepuk tangan dulu. Ini bukan saya. Artinya ini saya hanya lawayan. Saya ini sampai terperangah gitu. Ya karena memang kalau kembali lagi ke tadi ya, ada kekuatan lain di balik ini semua. Iya, ini semua yang Tuhan. mendorong kita, menuntun Iya. kita. Kita apa panjenengan berdua ya. Saya ikut aja deh kita gitu. Karena menjadi bagian dari perbincangan hari ini. Dan Tibio barangkali ada tambahan. Ya. Jadi tadi saya juga menyadari ya bahasa di masa pembangunan ini Tuhan hadir kembali, ya kan? Terus juga kebangkitan dari jiwa-jiwa para leluhur. Nah, ini saya kasih tambahan lagi supaya lebih menyadari semua kebangkitan dari perlawanan terhadap Mataram saat ini sama halnya sama seperti Eyang Diponegoro dulu, yaitu apa? Makam leluhur. Betul? Iya. Betul kan? Iya, Dulu iya. makam leluhur Eyang Diponegoro nggak jauh kok, di Jogja bisa kita datang. Cikal bakal. 2 kilo dari sini. Tidak jauh dari studio ini ya. Iya. Cikal bakal perang Diponegoro itu adalah makam leluhur Eyang Diponegoro ditabrak. Iya. Nah sekarang perlawanan generasi sekarang Mataram ini adalah apa? Makam leluhur kita dipalsukan. Ya kan? Jadi makam, judulnya makam gitu loh. Jadi ya Tuhan hadir kembali. Iya. Nah di situ Java War tuh nggak mungkin nggak masuk ke kita, nggak mungkin. Betul, Karena betul. ini sama Betul. gitu loh. Saya menjiwainya tuh ini Java War ini kok Iya. kok persis gitu. Iya, betul. Kalau sebelumnya dan Andi berbicara menggunakan musik, Iya, iya.
menyampaikan, juga mungkin ada suara pemberontakan juga di situ ya. Tetapi sekarang melihat realitas yang benar-benar terjadi bahwa leluhur panjenengan dalam tanda petik ataupun tidak dipetikin juga diacak-acak. Oh, iya. Kalau tidak menggunakan musik, menggunakan suara lisan, Iya. kira-kira gimana Iya, pandangan iya. panjenengan? Kalau saya ini seperti kalau perang itu yang mukul deng 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 deng, bup, bup. Nah yang perang beliau. Tapi setidaknya bagaimana? Mungkin ya bisa Iya, bisa iya. memberikan penyampaian Iya, kepada iya, ya. Jadi kalau saya begini, pemahaman saya itu adalah kita poinnya adalah karya-karya saya tadi adalah menceritakan tentang heroik bangsa kita, dan itulah jati diri kita. Jadi kebanggaan terhadap para leluhur kita itu tidak boleh hilang, sehingga itu menjadi identitas kita. Itu aja. Insya Allah luar biasa. Dan saya sampai bingung mau bertanya apa lagi. Yang pada intinya bahwa semua telah berbuat, semua telah menunjukkan jati diri, dan sepengetahuan saya tidak ada yang membangga-banggakan diri, tetapi eksistensi diri sebagai penerus dari perjuangan itu sampai hari ini terus dilakukan. Saya ucapkan terima kasih Terima tidak kasih, terhingga kepada Gus Ali, Dendi dan dan Video. Video ya. Terima kasih. Ini ya satu kebanggaan dan kebahagiaan, dan mungkin juga sudah dituntun karena kami tadi itu sama-sama dari petak tanah Keramat ya, di mana di sana Soalnya disemayamkan para pendiri Mataram dan Islam. raja-raja Mataram Islam, akhirnya digiring ke sini, ke tempat di mana tidak jauh di Pangeran Diponegoro awal melakukan perjuangan atau peperangan itu. Sekali lagi terima kasih. Matur nuwun sangat para pemirsa. Demikian bincang-bincang kami yang semoga saja ini ada sisi manfaat ya, ada semangat, ada penumbuhan jiwa-jiwa kita sebagai anak bangsa. Siapapun kita adalah bagian dari anak negeri ini yang harus terus memperjuangkan kebenaran, tentu semampu-mampu kita. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.